Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan GGP Elim Rumah Kasih Karunia. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita dapat beribadah, bersekutu, datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan kita rasakan kuasa Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kita. Dan saya yakin dan percaya melalui pujian yang dinyanyikan di antara Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pasti sudah ada yang merasakan kuasa Tuhan, mujizat, kesembuhan terjadi, mengalami dan dialami oleh Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Baik, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya mengajak kita semua lebih jauh lagi, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan pada pagi hari di minggu ini Tuhan. Kembali kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Kamu boleh mengangkat suara kami, memuji memuliakan namamu Tuhan. Kami menyenangkan Engkau Tuhan, dan kami percaya ketika namamu diagungkan, namamu dimuliakan, Engkau senang Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu Tuhan berikan kepada setiap kami, khususnya umat-Mu jemaat GGP Elim Rumah Kasih Karunia. Tuhan, tiba saatnya kami juga akan mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, biarlah Tuhan setiap kami, khususnya umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang beribadah secara online pada pagi hari ini, Tuhan, Kau mengurapi setiap mereka. Pakai mereka, urapi telinga, lidah, bibir mereka Tuhan, di dalam membaca firman Tuhan yang akan mereka baca, bahkan mereka dengar. Terlebih hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan yang akan menaburi kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan hamba sampaikan menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk setiap umat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Kembali kita datang pada pagi hari ini, hari yang luar biasa pada pagi hari ini. Saya percaya setiap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mengharapkan kasih karunia Tuhan. Karena kita tahu bahwa kondisi saat-saat ini adalah kondisi yang dikatakan kondisi yang sedang kurang tidak baik. Namun kita percaya dan yakin bahwa setiap kita yang datang kepada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari kekuatan Tuhan, tetap akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit banyak kita sudah mendengar bahwa berita-berita yang kita dengar saat ini, kalau kita mendengar berita kabar di luar sana, begitu sangat menakutkan. Terlebih di dalam kondisi saat ini, kita berbicara tentang pandemi COVID-19. Satu tahun 6 bulan sudah berlalu, di mana bangsa kita Indonesia yang mengalami dampak dari COVID-19 ini sangatlah meluas. Kondisi yang ada saat ini, Bapak Ibu bisa merasakan. Kita mendengar berita di sana sini, kalau saat-saat ini ya sudah banyak terpapar orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang di terdekat kita, bahkan ada di antara mereka sudah Tuhan panggil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah waktunya, inilah saatnya kita umat Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Karena hanya sumber kekuatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan memampukan, memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini, tema yang kita ambil, yang saya sampaikan adalah jangan menyerah, andalkan Allah. Jangan menyerah, andalkan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan sudah menyampaikan tentang tema ini, bagaimana kita sebagai umat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita jangan menyerah dengan situasi kondisi yang ada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Seberapa lama Bapak Ibu merenungkan di dalam setiap kehidupan saat-saat ini? Di tengah kondisi COVID-19, bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang bekerja, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara saat ini adalah bagian orang-orang yang sedang mengalami dampak akibat dari pandemi COVID-19. Anda Bapak Ibu sebagai pekerja karyawan mungkin dirumahkan, mungkin diberhentikan karena adanya pengurangan tenaga kerja. Begitu banyak pengusaha-pengusaha saat ini yang mengalami kebangkrutan, kerugian, terpaksa mereka harus menutup usaha-usahanya. Tidak hanya dari sisi ekonomi perusahaan-perusahaan saja. Di dunia pendidikan saat ini begitu sangat terasa dialami oleh para orang tua khususnya. 1 tahun lebih, 1 generasi, 1 tahun anak sekolah secara online, melakukan pembelajaran secara online. Mereka belajar sendiri, ya, mendapatkan masukan-masukan ilmu-ilmu dari Bapak Ibu guru dengan cara media online. Berapa persen ilmu yang mereka dapat? Dan inilah yang terjadi. Dan inilah yang ada keadaan saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kondisi saat ini sangatlah membuat setiap kita menjadi lelah, menjadi letih, menjadi lesu. Namun kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kekuatan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah kondisi yang ada saat ini, sudah seberapa lama Bapak Ibu mampu bertahan di dalam menghadapi situasi saat ini? Berapa di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita saat ini Tuhan panggil? Dan kesedihan pun ada di antara kita. Kenapa? Ketika mereka Tuhan panggil, mungkin kita sebagai sahabat, andai taulan, kita tidak dapat mengunjungi mereka. Sebagai rasa empati, simpati kita datang berkunjung di sana. Namun kita dengan keadaan situasi saat ini, semua serba dibatasi. Karena begitu luasnya dampak dari COVID ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila kita renungkan hal-hal yang semacam ini, terkadang kita sebagai manusia, sebagai tubuh, kita ini menjadi lemah. Dan kita akan mundur, dan kita akan menyerah. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan membaca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 20b. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Ya, di dalam 2 Tawarikh 20b, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan teguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara kepada seorang raja yang bernama Raja Yosafat. Nanti Bapak Ibu bisa membaca ayat ini dari pasal 1 sampai sekian. Di sini menceritakan bagaimana situasi keadaan pada saat itu. Bagaimana seorang Raja Yosafat yang diurapi Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, di mana di dalam setiap peperangan dia mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Namun pada suatu saat, pada suatu hari, seorang Raja Yosafat ini mendapat kabar bahwa bangsanya akan diserang oleh 2 kekuatan yang sangat besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Raja Yosafat mendengar berita ini. Dia mengalami juga ketakutan, rasa takut itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dirasakan oleh Raja Yosafat pada saat itu, saat-saat ini juga kita sedang mengalami. Iman kita sedang diuji saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, kita mau belajar kepada Raja Yosafat yang membuat dia mampu untuk dapat melalui dan menjadi pemenang. Hal-hal apa saja yang menjadi dasar sehingga Yosafat bisa mampu menghadapi semua itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi saat ini,
Mungkin di antara Bapak Ibu saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang mengalami sakit terpapar oleh COVID. Saat ini Anda sedang terbaring sambil menyaksikan siaran pada pagi hari ini di dalam ibadah ini. Percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaanmu saat ini, apapun keadaanmu pada pagi hari ini, datang kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa engkau adalah pemenang. Bahwa engkau adalah pemenang. Katakan pada diri Anda bahwa saya adalah pemenang. Saya akan dibebaskan. Saya akan dilepaskan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari seorang raja Pak Yosafat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak saja pandemi yang membuat kita tertekan saat ini. Memang benar, keadaan ekonomi kita saat ini mungkin sangat-sangat terpuruk. Ya, di luar sana mungkin orang-orang yang saat ini keberadaannya di dalam sisi finansial, dia memiliki harta, keuangan dan lain sebagainya. Di tengah kondisi saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi yang sakit, bagi orang-orang mereka yang punya, tidak terlalu takut dan khawatir untuk membeli vitamin, suplemen untuk membuatkan imun, daya tahan tubuh mereka saat itu. Ya, karena dia memiliki. Nah, begitu juga kembali dengan Raja Yosafat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kurang pengalaman apa Raja Yosafat di dalam berperang? Begitu banyak pengalamannya. Pasukannya besar, pasukannya banyak. Namun saat itu dia pernah mengalami di dalam tekanan ketika di satu titik dia mendapat satu berita, satu kabar bahwa ada dua pasukan yang akan menyerang bangsanya pada saat itu. Dan apa yang diambil, tindakan apa yang diambil oleh Yosafat pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu dengan kita pagi hari ini. Masalah apa yang Anda hadapi pada pagi hari ini? Pergumulan apa? Keuangan, kesehatan Anda, keluarga, dan lain sebagainya. Mari kita akan belajar kepada seorang raja, yaitu Yosafat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun tantangan yang dihadapi, saat ini kita percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ada jalan, ada solusi. Oleh karena itu, jangan menyerah, andalkan Allah. Untuk itu, jangan menyerah, andalkan Allah. Kita akan belajar dari Raja Yosafat untuk dapat kemenangan dengan tidak menyerah dengan keadaan saat ini. Tidak banyak hal yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, beberapa hal. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, mengambil keputusan mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah kondisi saat ini, apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini? Di tengah keterbatasan, mungkin secara ekonomi finansial, kita mau ke rumah sakit, saat ini kondisi rumah sakit penuh. Di IGD mungkin tidak bisa menampung, tidak menerima. Apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini? Ya, kita orang percaya, firman Tuhan kebenaran, firman Tuhan mengingatkan, jangan menyerah. Kita orang percaya, satu hal yang diambil, langkah yang diambil oleh seorang Raja Yosafat ketika dia berada di dalam tekanan, musuh yang akan menyerang dia. Yang pertama adalah mengambil keputusan mencari Tuhan. Kita akan baca di dalam 2 Tawari 23b sampai 4. Saya akan membacakan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi kondisi saat ini, langkah tepat yang diambil oleh seorang Raja Yosafat adalah
mengambil keputusan mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Gembala selalu mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Artinya, setiap kita umat Tuhan, kita bersyukur. Jemaat GGPLM Rumah Kasih Karunia, bagi Bapak Ibu yang aktif di komisi pria, wanita maupun umas, bahwa gembala kita jauh-jauh hari sudah mempersiapkan umat Tuhan, khususnya jemaat GGPLM Rumah Kasih Karunia, dimulai dari memperbesar kapasitas, di mana kapasitas kita diperbesar, kita dipersiapkan. Bagaimana setiap kita jemaat Tuhan diajar, dididik untuk mengenal firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan apa yang Bapak Ibu Saudara hafal saat ini? Ketika Bapak Ibu diperhadapkan dengan masalah-masalah yang ada saat ini. Ketika Bapak Ibu sedang bergumul saat ini. Ketika hamba Tuhan berkata, ketika berdoa untuk kita, mari datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Bagi Bapak Ibu yang mengalami masalah, percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu keselamatan kita. Bahwa Yesus adalah tabib. Bahwa Yesus adalah dokter di atas segala dokter, yang sanggup menolong, memampukan kita, menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, untuk menjadi pemenang kita harus bebas, lepas dari rasa ketakutan itu, Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu yang saudara yang dikasih Tuhan, saudara-saudara kita bahkan tidak dimulai dari jemaat saja, beberapa hamba Tuhan pun Tuhan sudah panggil beberapa waktu minggu ini, yang sebelumnya kita dengar berita, ngobrol, bercakap-cakap dengan baik, dengan sehatnya. Tiba-tiba kita mendengar berita di grup, pendeta A, pendeta B sakit terpapar COVID. 1-2 hari kemudian kita mendengar berita Tuhan memanggil seorang hamba Tuhan A dan B. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari masa-masa sukar, masa-masa sulit. Dan hanya orang-orang yang datang kepada Tuhan, yang berseru dan berseru, yang akan mendapatkan kekuatan baru pada saat dia datang kepada Tuhan. Di dalam kelemahan-kelemahannya, ketika kita lemah, kita datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Saat ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bangsa kita Indonesia mulai bersatu. Denominasi gereja, lintas agama saat ini sudah mulai bersatu. Pemerintah sedang berusaha bagaimana memutus mata rantai COVID-19 di dalam penyebaran ini. Namun kenapa justru semakin naik-naik? Karena masih ada sebagian besar masyarakat yang belum mentaati aturan-aturan protokol kesehatan yang ada, sehingga membuat penyebaran lebih tinggi lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus mendukung pemerintah. Kita harus berdoa. Tidak hanya berdoa, kita harus mentaatinya. Kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, kita yang ada dalam satu lingkup gereja. Gereja kita begitu gencarnya bersekutu dalam doa. Doa berantai, doa 24 jam Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 jam silih berganti kita berdoa satu sama lain. Beberapa waktu lalu kita berdoa bersama secara online bersatu. Bapak Gembala menyerukan mengadakan perjamuan kudus untuk kita lakukan di setiap minggu, di dalam setiap kita ibadah. Karena kita percaya ada kuasa di dalam perjamuan kudus itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mencari Tuhan dengan memutuskan bahwa Yesus Tuhanlah yang sanggup menolong kita saat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan,
Rasakan kuasa Tuhan pada saat ini. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya dan Bapak Ibu apapun keadaannya. Ketika seorang Raja Yosafat, pagi hari ini kita dengar dia seorang raja, di mana dia mendengar kabar berita bahwa ada dua kekuatan besar yang menyerang pada dia. Walaupun dia sebelumnya adalah seorang raja yang berpengalaman di dalam menghadapi tantangan peperangan di medan perang, namun ada saatnya dia mengalami kelemahan. Dan ketika dia mengalami satu kelemahan, dia mengambil satu sikap yang benar. Dia tidak mau menyerah. Dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia mengajak rakyatnya datang bahkan dengan doa puasa untuk minta memohon pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini bangun kembali mesbah-mesbah doa keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saat-saat inilah kita harus benar-benar banyak berdoa dan banyak berdoa. Kita banyak berseru kepada Tuhan. Waktu-waktu ini kita lebih banyak di rumah. Waktu-waktu ini kita harus lebih banyak bersekutu di dalam Tuhan. Berdoa dalam roh dan kebenaran itu sendiri. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini, mungkin gereja belum sempat memperhatikan, mungkin gereja belum bisa memperhatikan saat ini. Datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah pertolonganku, Engkaulah sumber kekuatanku. Pada pagi hari ini minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar seruan dan doamu pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengambil keputusan mencari Tuhan. Selanjutnya, yang kedua adalah percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya. Tuhan memberikan campur tangannya dengan mengutus Yeskiel dipenuhi roh untuk memberitahu kepada Yosafat bahwa Tuhan yang akan berperang melawan mereka. Yang kedua, Yosafat melakukan kehendak Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Buktinya apa? Ketika Yosafat percaya bahwa Tuhan akan menolong dia, Tuhan mengutus Yeskiel yang penuh dengan rohnya, memberitakan, menyampaikan, janganlah engkau takut, karena Allah lah yang akan berperang bagimu. Dan benar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosafat mendapatkan kemenangan itu. Yosafat mendapatkan kemenangan itu. Tentunya ini semua karena kerjasama antara Yosafat, imannya dengan rakyatnya yang pada saat itu bersatu. Mereka datang kepada Tuhan, membawa satu kesatuan pujian yang besar, doa-doa yang besar, bersatu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita bersatu. Anggota gereja kita GGP Elim Rumah Kasih Karunia, tim doa yang sudah bergerak dengan 24 jam, jemaat Tuhan yang berdoa satu sama lain. Kita bertalu-talu berdoa dengan hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang terpapar. Kita berdoa bergantian dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Doa yang bertalu-talu, saya percaya Tuhan akan mendengar dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya. Lakukan perintah Tuhan, taati perintah Tuhan. Mari kita cari wajah Tuhan dan kekuatannya selalu. Kita akan diberikan kekuatan yang baru, selalu baru. Dan kita akan hidup dan kita akan mendapat kekuatan yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Keadaan kita saat ini, kita percaya
bahwa Tuhan ada di dalam segala masalahmu. Tuhan ada di dalam segala situasi Bapak Ibu saat ini yang Ibu rasakan. Sedang sakit, sedang terbaring. Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus akan memampukan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang sakit untuk dapat menghadapi masalah sakit penyakit yang ada saat ini. Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, percaya kepada Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak ada apa-apanya. Namun ketika kita berserah, mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, kepadamu kuserahkan hidupku. Di tengah kondisi saat ini Tuhan, secara manusia kami tidak mampu. Namun Engkaulah Allah, sumber kekuatanku. Engkau yang akan memberikan kekuatan kepadaku. Engkau yang akan memberikan kemampuan kepadaku. Jadikan aku pemenang Tuhan. Jadikan aku pemenang Tuhan. Karena aku tahu kami hidup mengandalkan Allah. Karena kami hidup mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Cari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus yang menuntun memimpin hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan biarkan iblis menguasai Bapak Ibu dengan rasa takut yang akan membuat imun kekuatan Bapak Ibu menjadi lemah. Pada pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan sudah berhenti. Datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memampukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini menjadi kekuatan. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin menjadi pemenang dan ingin meraih kemenangan dan mengalami banyak perkara yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus, maka ada satu langkah yang penting yang harus kita ambil, yaitu tetap tinggal di dalam Dia dan diam tinggal di dalam kita, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara kasih, percaya kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus Tuhan akan membawa kita kemenangan, akan membawa kita kepada kemenangan. Kita akan terbebas, kita akan lepas, kita akan sembuh dari segala sakit penyakit yang ada saat ini. Minta kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah tabib. Yesus adalah dokter. Dia adalah tabib di atas segala tabib. Dia akan memberikan pertolongan kepada setiap kita. Pengurapan yang baru selalu turun atas setiap kami. Tuhan memberkati kita semua. Kita percaya kebenaran firman Tuhan ini. 2 poin penting. Datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan kita akan menjadi pemenang. Karena kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang selalu mencari wajah Tuhan, orang yang selalu hidup mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan. Tetap mengucap syukur apapun keadaan kita saat ini, karena kita tahu dan percaya bahwa Allah Immanuel, Tuhan menyertai kita. Baik buruk keadaan kita saat ini, Tuhan tetap ada bagi orang-orang percaya yang tetap menaruh harapnya kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini. Kau sudah memberkati kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami. Tuhan, bagaimana seorang Raja Yosafat di tengah-tengah kekuasaannya Tuhan, bagaimana pengalaman-pengalaman dia berperang melawan musuh-musuhnya. Ada kalanya dia mengalami kelemahan, ketakutan. Namun dia Tuhan datang kepadamu, berseru kepada Tuhan, dan melakukan kehendak-Mu Tuhan, dan mengandalkan hidupnya kepada Tuhan.
dan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan GGP Elim Rumah Kasih Karunia pada saat ini, dimanapun mereka berada saat ini, di dalam segala kelemahan-kelemahan tubuh mereka, sakit, menyakit, apapun itu Tuhan, biarlah pengharapan-pengharapan mereka pada pagi hari ini, mereka boleh berseru datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Yesus Tuhan, Engkaulah penolongku, Engkau yang sanggup membebaskan, melepaskan aku dari segala permasalahan yang kuhadapi saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati setiap kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati, katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.